Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Eka Puspita. Gimana kabar kalian hari ini dan apa yang akan kita bahas hari ini? Oke, kita mulai. Jangan lupa di share dan subscribe dulu ya. Yang baru nemu channel aku jangan lupa di subscribe, di share, di komen juga, dan di like ya, jangan lupa. Oke, apa yang akan kita bahas hari ini? Berita ini datang dari kalangan PMI lagi guys. Nah, di sini tuh ini mungkin cerita ini agak sensitif ya, tapi aku harap buat kalian lagi makan mendingan skip dulu aja, jangan ditonton karena ini mungkin lebih bikin enak kalian ya. Dan oke, kita bahas. Jadi ada salah satu PMI Hong Kong, dan ini ceritanya datang dari salah satu agensi, tapi aku nggak tahu agensinya ini apa namanya, tapi ini cukup jadi pembelajaran kita semua sebagai PMI ya. Jadi gini guys, jadi ada seorang PMI ya asal Indonesia yang bekerja di Hong Kong itu, dan dia ini kerja sama majikan yang notabene majikan ini sebenarnya baik guys ya kan. Dan suatu hari si mbaknya ini berhalangan ya, atau datang bulan. Seperti yang kita tahu ya, ini Mbak Eka juga tahunya kayak gini. Bener emang kalau kita lagi datang bulan itu dicuci ya sebelum dibuang, karena bisa mungkin di luar sana pasti pernah dengar kan yang katanya nanti kalau nggak dicuci nanti cairan merahnya nanti dimakan sama jin ya kan, setan gitu kan. Jadi kita juga tahu dong. Mbak Eka juga gitu kok. Kalau Mbak Eka mau buang itu pasti Mbak Eka cuci dulu. Tapi yang bikin gongnya di sini adalah si PMI ini mencuci cairan merah ini ya, atau pembalutnya ini di wastafel ya, wastafel luar, bukan wastafel di dalam kamar mandi ya. Jadi mungkin si mbaknya ini udah biasa guys ya, mungkin karena nggak ada yang tahu jadi mbaknya ini kayak santai-santai aja. Tapi karena Mbak Eka juga udah pengalaman nyuci cairan merah yang ada di pembalut ya, jadi kalau pas nyuci itu pertama kalau lagi deres-deresnya itu ya kan, cairan merahnya itu muncrat kemana-mana, iya ya kan, muncrat kemana-mana guys. Ini Mbak Eka, ini ngomongin Mbak Eka sendiri. Jadi si PMI ini sama guys, pas dia lagi cuci ya, si cairan merah ini muncrat kemana-mana, maksudnya tuh kayak ada titik darah di sini, cairan merah di sini gitu, kayak gitu guys. Jadi sebelum dia ini membersihkan ya, sebelum dia bersih karena dia lagi mencuci si pembalut ini ya yang ada cairan merahnya belum selesai, jadi yang nempel itu yang berceceran di dinding wastafel, dinding yang sebelah wastafel itu belum dibersihin gitu. Dan yang sangat mengejutkan adalah si majikan ini memergoki si PMI ini lagi nyuci cairan merah ini di wastafel. Akhirnya dikomplain lah si pekerja migran ini. Sebenarnya bukan karena dia ini pekerja migran juga sih. Kalau aku yang jadi majikannya pun aku juga bakalan komplain gitu loh, karena kan kita ada kamar mandi ya, kenapa nggak dicuci di kamar mandi gitu loh pas kalian mandi gitu loh ya kan. Kan biasanya kita kan 4 jam sekali kan itu ganti pembalut ya kan. Bisa kok di kamar mandi ganti terus dicuci habis itu dibuang ya kan, kenapa harus di wastafel gitu loh. Kalau mau cuci kayak gitu kan bisa di kamar mandi, di jiso pas kalian mandi atau pas kalian di kamar mandi ya kan, itu lebih baik ya kan. Ya sekarang kalian bayangin aja deh guys, kalian datang bulan lagi deres-deresnya, hari pertama kedua itu lagi deres-deresnya, terus kalian nyuci di wastafel yang notabene ini wastafel buat biasa nyuci tangan. Pokoknya kalau kita habis dari luar kita cuci tangan gitu loh. Kalian tahu nggak sih guys, wastafel yang biasanya di luar tapi bukan di itu kamar mandi, pasti kalian pernah tahu kan, pernah lihat juga lah pastinya. Nah kayak gitu guys, si mbaknya atau PMI ini nyucinya di situ gitu loh. Akhirnya si kepergok sama si majikannya ini, dan ditegurlah si PMI ini. Disclaimer lagi ya, si PMI ini jaga anak ya, jadi bukan jaga orang tua ya, jaga anak. Ini PMI Hong Kong. Karena ketahuan lah si mbaknya ini atau PMI ini sama majikannya, ditegur lah dan dilaporin lah ke agensi. Ya munak-munak lah nggak sih, enak nggak sih ya kan. Jangankan darah orang lain, darah cairan merah yang punya kita aja kadang tuh bisa enak gitu loh, apalagi ini yang harus menyaksikan. Coba bayangin guys, baru nyuci belum selesai ya, bercak merahnya itu masih nempel dan belum dibersihkan gitu loh, udah di situ loh guys. Dan ya gini, si majikannya itu memergoki mbaknya tuh nyuci karena dia mungkin waktu itu si
majikannya tuh masih keluar belum pulang, dan karena dia kan jaga anak si PMI ini, terus karena si anak ini mungkin rewel atau bangun ya, terus dia itu lupa belum dibersihin gitu loh. Akhirnya si majikannya pas pulang itu lihat lah ini ada apa, terus dia tahu lah ini dari pembalut gitu loh. Ini kan aduh gimana ya, maksudnya tuh kebiasaan boleh sih, boleh aja gitu loh, tapi ala kamu kita ya yang namanya orang kerja di luar negeri atau ngikut orang, yo kebiasaan di rumah jangan dibawa gitu loh guys. Ini jarang banget sih, nggak ada yang larang kamu buat nyuci, enggak, kamu boleh nyuci, tapi yo tahu tempat gitu loh. Mentang-mentang di rumah nggak ada orang, belum ada orang, nggak majikan nggak di rumah ya, kalian bisa seenaknya jangan wis tafel yo jorok toh guys. Wong aku yo biasa baiknya tuh gini guys, baiknya kalau emang datang bulan emang baiknya juga dicuci sampai bersih sebelum dibuang ya kan, tapi baiknya nyucinya di toilet ya kan, di toilet, nggak pernah di wastafel, di toilet gitu loh, jadi dengan air yang mengalir gitu loh, nggak kemana-mana ya kan. Tapi beda sama mbaknya ini, nggak tahu pikirannya kemana ya, mungkin pikirnya nggak ada orang inilah, nantilah aku ngurus anak dulu nih soalnya lagi nangis, jadi dia dibiarin, jadi bercak-bercak darahnya tuh masih ada di wastafel guys, terus ditinggal gitu aja karena dia pikirnya di rumah nggak ada orang, jadi nggak apa-apa lah ya, aku tinggal dulu, pikirnya sih kayak gitu. Tapi dia tidak tahu majikannya itu tiba-tiba pulang ya kan, dan mendapati mau cuci tangan ya, dan tahulah di situ apa yang terjadi. Ini jorok banget sih. Nggak habis pikir gimana sih. Jadi jangan dicontoh ya guys, buat kalian yang emang ini sih nggak tahu nih konsep video aku kayak gimana, tapi ini pelajaran banget buat kita ya yang bekerja di luar negeri atau yang ikut orang ya. Boleh kalian mencuci pembalut itu boleh, tapi asalkan lihat tempat ya, di tempat yang semestinya, di toilet ya pasti, bukan di wastafel yang notabene ini buat cuci tangan kalau kotor gitu, bukan ya, bukan, ini bukan tempat kotor. Yang tempat kotor itu adalah jiso atau toilet. Kan kayak gini nggak etis banget. Jadi satu orang jorok ya, satu orang yang jorok semua pasti kena gitu loh. Nggak ngebayangin sih gimana pas bercak-bercak darah, bercak-bercak merah-merah itu yang menempel di dinding belum dibersihkan, dan akhirnya si majikan yang melihat semuanya. Ini kalau jadi aku juga malu sih. Jadi itu pelajaran aja di sini. Ini contoh ya, kalian semua jangan kalau kerja itu ininya dipakai ya, ini dipakai, bukan cuma tenaga doang, tapi ini juga dipakai ya guys. Harus tahu tempat ya, tahu tempat. Boleh kok, namanya juga wanita. Ini normal banget, wajar kalau kalian itu datang bulan. Yang nggak wajar adalah kalian kerja nggak pakai ini ya. Jadi ini tuh harus dipakai, walaupun pekerja migran juga, walaupun kita babu, walaupun kita pembantu, tapi ini harus tetap jalan. Oke lah. Gerem juga tahu, jangan ditiru ya sama si PM ini, jangan ditiru ya, ini nggak pantas ditiru. Videonya sampai sini aja deh, udah serak nih, udah bingung, udah habis pikir sama si PM ini mau gimana. Oke lah, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.